Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sudah lama tidak langsung lewat Zoom ini ya, Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Rekan-rekan sekalian, kita kali ini akan membahas tentang surat Al-Ma'un, yaitu tentang orang yang lalai dalam sholatnya. Apip, kalau mau dikasih judul healing dengan sholat, boleh Pip tulis healing. Baik, Tahu healing, healing yang paling baik adalah sholat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan coba bahas bagaimana proses healing terbaik dalam Islam, yaitu sholat. Kita kadang merasa bahwa healing itu harus pergi ke tempat yang indah. Itu boleh juga. Atau pergi ke tempat-tempat yang menawan, mempesona. Tapi apakah akan langsung menyembuhkan hati? Oh, tidak. Karena hati kita ini digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita dikuasai oleh Allah yang Maha Agung. Allah muqallibal qulub, pembulak-balik hati, dan sudah menjanjikan bahwa ketenangan itu cuma satu jalurnya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kalau tidak ingat kepada Allah, itulah yang membuat hati kita tidak tentram. Ini penting sekali ya, kita kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tetap banyak mikir, tapi tiap mikir jadi zikir. Nah, saat zikir terlengkap, zikir terbaik adalah sholat. Karena sholat itu zikir dalam keadaan suci. Tidak setiap kali zikir kita dalam suci, tapi sholat pasti kita suci. Sholat itu zikirnya menghadap kiblat. Tidak setiap zikir kita menghadap kiblat, tapi sholat menghadap kiblat. Zikir itu lengkap. Dari mulai niat, kemudian takbir, ada tahmid, ada tahlil, ada tasbih, lengkap dalam sholat. Ada syahadat, ada sholawat, ada umul Quran, Fatihah, ada ayat-ayat Quran lainnya, ada ruku, ada sujud, dan ada doa super, yaitu doa di antara dua sujud. Rabbighfirli, ampuni saya. Sholat itu mendatangkan ampunan ya. Kalau sholat kita bagus, maka sholat itu benar-benar bisa menghapuskan dosa. Warhamni, sholat itu membuka pintu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita tahu kita tidak akan selamat dengan amal kita. Amal kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kita selamat dengan rahmat Allah. Nah, amal-amal kita tuh besar harapan mengundang rahmat Allah. Yang menyelamatkan kita adalah rahmat Allah, bukan amal kita. Amal kita diharapkan mendatangkan rahmat Allah. Seperti sholat ini, warhamni, wajburni. Wajburni itu minta kita dicukupi kekurangan-kekurangan kita. Allah Maha tahu kekurangan, keperluan kita. Karena Dia yang menciptakan keperluan dan kekurangan kita. Dan Allah yang kuasa mencukupinya. Tidak ada yang lain. Semua nikmat ada dalam genggaman Allah. Warfa'ni. Warfa'ni itu mohon diangkat derajat. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, salah satu cirinya adalah
dipelihara, dijaga oleh Allah dari perbuatan yang menghinakan dirinya. Maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjadi jalan kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang sholatnya baik, dia akan dipersulit oleh Allah untuk berbuat maksiat. Jadi Allah menghalang-halangi. Allah mencabut hasrat untuk berbuat maksiatnya. Allah mencabut atau menghilangkan, mengeliminir hasrat keinginan untuk melakukan perbuatan tercela. Allah yang menguasai hati kita. Ya Allah yang menguasai nafsu kita, Allah yang menguasai lahir batin kita. Maka kalau orang sholatnya bagus, warfa'ni, perkataan jeleknya makin berkurang. Perbuatan tercelanya yang bisa menghinakan dirinya dicegah oleh Allah. Warzukni, Allah pemilik rizki. Kita minta rezeki kepada Allah, tapi yang kita minta adalah rizqan thayyiban, rizki yang baik. Apa rizki yang baik? Rizki yang membawa kebaikan bagi lahir kita, bagi batin kita, bagi akal kita. Karena ada juga rezeki yang tidak membawa kebaikan, rezekinya dari Allah, tetapi karena niat dan caranya tidak baik, maka tidak membawa kebaikan, malah jadi fitnah. Kita minta rizqan thayyiban, rezeki yang baik bagi lahir, bagi batin, bagi akal, bagi diri kita, juga rezeki kita baik bagi orang lain, baik bagi urusan dunia kita, dan juga baik bagi kubur kita nanti, baik bagi akhirat kita. Rizqan thayyiban. Itu dalam sholat. Maka orang yang sholatnya bagus, dia juga akan terjamin rezekinya yang bagus, yang baik. Kalau tidak sholat, Allah mau kasih, kasih juga. Ya, zolimin, munafikin, musyrikin, semuanya juga dari Allah. Tapi ya, begitulah, tidak ada berkahnya. Wahdini, petunjuk. Jadi orang yang sholat itu dibimbing oleh Allah. Ide, semua ide milik Allah. Otak ini ciptaan Allah. Allah nanti memberikan ide cemerlang, gagasan-gagasan yang original, yang asli. Allah memberikan semua ilmu milik Allah, semua gagasan, semua ide cemerlang, semuanya milik Allah. Tidak ada yang tidak milik Allah. Dan mudah bagi Allah memberikan kepada kita ilham, ya, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu. Termasuk kalau istiqorohnya bagus, nanti Allah memberikan banyak input, informasi, petunjuk. Juga hati kita dibuat memiliki kecenderungan tenang, ya. Kalau kita istiqoroh, salah satu cirinya adalah kita mendapatkan berbagai petunjuk, informasi yang benar, akurat, lengkap, dan hati yang tenang serta kecenderungannya, ya. Jadi semua ini Allah yang mengerjakan karena Dia pemilik segala-galanya. Makanya repot kalau hidup tanpa petunjuk. Dan orang yang sholat itu ditunjuki. Maka jangan ragu untuk istiqoroh. Bukan untuk 2-3 pilihan. Untuk satu pilihan juga istiqoroh. Karena satu juga pilihannya ya dan tidak. Maka selalu minta petunjuk. Selalu. Dalam hal apapun kita memerlukan petunjuk Allah. Termasuk bicara seperti sekarang ini. Apalagi keputusan-keputusan besar, sebaiknya perbaiki sholatnya, nanti Allah memberikan petunjuk. Wahdini wa'afini. Kita, kalau sholatnya baik, kita diselamatkan.
dari tipu daya setan, dari jebakan hawa nafsu, dari syahwat yang menggelincirkan, dari silau tipu daya dunia, dari kejahatan orang-orang. Allah tahu apapun, siapapun yang akan menggelincirkan dan mencelakakan kita. Baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Allah tahu semua siasat orang, rencana jahat, semua rapat-rapat di tempat gelap, di tempat tersembunyi. Semua, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bagaimana dalilnya? Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang sembunyi, tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Masya Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, dan hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Kalau setan nipu, setan juga makhluk ciptaan Allah dalam genggaman Allah. Kalau binatang mau mencelakakan, binatang semuanya bertasbih kepada Allah dan ada dalam genggaman Allah. Virus, bakteri, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah, makhluk yang digenggam oleh Allah. Kalau ada orang yang niat jahat kepada kita, semua manusia juga ciptaan Allah. Allah tahu pikirannya, Allah tahu niatnya, Allah tahu apa yang direncanakan. Allah tahu persis apa yang akan dilakukan orang-orang yang akan jahat kepada kita. Dan kalau kita sholatnya bagus, kita berlindung kepada Allah dan minta keselamatan dari Allah, Allah menyelamatkan. Loh kok itu ada yang sholatnya bagus tapi terbunuh? Ya tidak apa-apa, terbunuh bukan musibah. Kalau orang terbunuh jadi syuhada, maka dia masuk surga tanpa hisab. Jadi dilukai, terbunuh bukan musibah. Musibah itu adalah ketika hati kita, perilaku kita jadi jauh dari Allah. Itu musibah yang asli. Kalau kita dilukai, kita difitnah, kita disakiti, bahkan kita terbunuh, tapi kita disiapkan oleh Allah dalam niat yang benar, dalam perilaku yang benar, maka itu bisa jadi syuhada. Susah begitu, ya, susah. Maka mintalah keselamatan untuk dunia wal akhirat lewat sholat. Kalaupun di dunia kita diberikan banyak ujian cobaan, itu boleh jadi untuk membuat keselamatan di akhirat kita semakin terjamin. Wa'fu anni. Wa'fu anni ini minta kemaafan. Kalau dapatkan ilmunya seperti pohon dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi Allah mengampuni dosa kita tuh habis semuanya, tidak ada jejak. Sekarang kita suka ada jejak teknologi, ya katanya seperti sekarang ini nih, ada jejaknya nih. WA, apa, email, semua ada jejaknya. Tapi kalau Allah mau menghapuskan jejak kita, nggak bisa dibuka tuh. Walaupun mungkin ada data atau ada apa, Allah hapus, hapus saja. Nah, kalau istighfar yang dapatkan ilmunya tuh nanti di akhirat, kan di dunia ditutup nih. Seperti Rabbik Fili ini ditutup. Sehingga orang tidak bisa tidak tahu dosa kita. Tapi nanti di akhirat ketika dihisab, orang yang banyak istighfar diberi tabir. Sehingga orang lain tidak bisa melihat dosa kita, tapi kita ketemu dengan dosa kita. Malulah. Kita akan jumpa nanti dengan dosa kita dan pasti malu di hadapan Allah kalau dibuka. Tapi dengan al-afu, seperti jejak orang di padang pasir, dihempas angin, hilang jejaknya. Ini pentingnya kita mendapatkan kemaafan Allah. Maka doa di Lailatul Qadar itu kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah ini doa Lailatul Qadar ini benar-benar semua jejak dosa aib kita itu tidak akan terlacak kalau Allah menghapuskannya.
Dahsyat, ini dalam sholat ini kan. Kalau doa Allahumma innaka afuwun kan nunggu Lailatul Qadar. Tapi ini setiap hari 5 kali sehari kita sholat 17 rakaat, 17 kali kita minta. Luar biasa. Maka kalau kita sholat tidak mengerti arti sholat, rugi. Karena kita tidak mengerti apa yang kita minta. Kenapa kita tidak khusyuk dalam sholat? Karena kita tidak paham di antaranya. Kenapa kita tidak paham? Karena kita tidak mau belajar. Semua dibaca. Segala dilihat. Segala ingin diketahui. Tapi sholat, arti bacaan yang pendek aja tidak hafal. Segala rumus kita hafalkan. Segala urusan kita pengen pahami. Kenapa sholat yang menjadi pilar? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kalau sholat kita bagus, urusan lain dibikin bagus oleh Allah. Semua urusan milik Allah. Kalau sholat kita bagus, urusan yang lain dibaguskan oleh Allah. Tapi kalau sholat kita jelek, nih sesudah ini bahas ya tentang bagaimana fawailul lil musallin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum qad aflaha, amat sangat beruntung orang yang khusyuk fi sholatihim khasyi'un. Orang yang beriman dan khusyuk dalam sholatnya. Jadi kalau udah punya iman, sholatnya bagus, itu udah gerbang keberuntungan tuh. Kan aslinya hidup kita ini nunggu waktu sholat. Sahabat-sahabat, kita ini kan diciptakan untuk ibadah. Pilarnya adalah tiang agamanya sholat. Yang pertama dihisab, sholat. Pembeda kita dengan orang yang tidak beriman, orang yang mengingkari Allah adalah sholat. Nah, kalau sholat kita perbaiki terus, Allah memperbaiki urusan-urusan kita. Urusan kita menjadi mudah bukan karena kepintaran kita, tapi karena pertolongan Allah. Dan gerbang pertolongan Allahnya adalah sholat. Surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Nah sebaliknya, maaf ya, kalau sholat kita kurang khusyuk bagaimana? Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dikit lagi ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Saat keadaan paling dekat, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Saat yang paling dekat kita dengan Allah itu pada waktu sujud. Fa'aksiru du'a, maka perbanyaklah doa, karena itu saat paling mustajab. Makanya healing yang paling top itu adalah memperbanyak dan memperpanjang sujudnya. Tentu dalam sholat ya. Yang sesuai syariat. Kalau sujudnya kurang banyak dan kurang lama ya kurang nikmat. Kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, untuk ibadah. Pilarnya adalah sholat. Kita ini menunggu waktu sholat. Subuh nunggu duhur, duhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, maghrib nunggu isya. Kita tunggu waktu sholat dengan diisi amal soleh lainnya. Ngurus anak itu amal soleh. Kerja itu amal soleh. Bisnis amal soleh. Olahraga kalau niat caranya benar amal soleh. Silaturahim amal soleh. Kuliah amal soleh. Dagang amal soleh. Nanti waktunya pilarnya sholat, begitu aja. Nanti kalau sholatnya bagus, urusan amal soleh lain selain waktu sholat dimudahkan oleh Allah. Yang tadinya
Uh, ribet dealnya, gampang aja, tinggal dimudahkan. Semua urusan itu jadi mudah, susah, tergantung Allah memudahkan atau tidak. Kalau Allah bikin mudah, mudahlah. Kalau Allah tidak menolong, urusan sederhana aja ribet. Maka sholat ini pilarnya. Nah, sekarang menurut Imam Ibnu Qayyim ada 6 ciri fawailul lil musallin. Fawailul, kecelakaan. Wailul itu ada dua arti. Satu, kecelakaan, kebinasaan, dan yang kedua, salah satu lembah di neraka. Wawailul lil musallin, ini diberikan kepada orang yang sholat, alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka itu sholatnya lalai dalam sholatnya. Nah, 6 ciri orang yang lalai dalam sholat menurut Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau. Satu, cirinya yang nggak bisa healing sholatnya ya. Satu adalah orang yang berat melaksanakan sholat, malas, beban sholat itu. Pokoknya kalau udah mau sholat itu berat sekali. Seperti yang, tapi yang lain-lain senang. Ya kalau udah hobi, udah nafsu, udah apa, ringan-ringan. Mau pergi kemana, ringan. Mau belanja, ringan. Kecuali udah mau sholat, aja. Seperti ada beban. Nah ini ciri orang yang, maaf ya, ini ciri orang munafik. Orang munafik memang begitu. Sholat itu beban, malas, berat. Sepertinya, tapi yang lain-lain ringan. Ketemu orang ini ringan, jajan ringan, beli yang disukai ringan, mau melaksanakan hobi ringan, kecuali sholat, berat. Dua, ciri yang kedua adalah riya. Dia melakukan sholat demi dinilai orang, demi diketahui orang. Kalau orang tidak tahu, dia cenderungnya tidak mau sholat. Dan dia suka sholatnya itu agar orang lain tahu bahwa dirinya sholat. Riya. 3, senang melambat-lambatkan. Jadi sholat itu dilambat-lambatkan, diakhir-akhirkan. Tidak mau menyegarakan. Padahal kan kita tahu amalan yang paling dicintai Allah, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Kita tahu bahwa amalan yang paling tertinggi as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktu. Yang kedua birrul walidain, berbuat baik ke orang tua. Yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Lihat tingkatannya. Di atas birrul walidain, sholat tepat pada waktu. Nah, orang-orang yang lalai itu biasanya maunya di akhir-akhir, kan masih ada waktu, kan masih panjang waktunya. Begitulah. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat adalah cepat sholatnya itu ya. Gesit, tangkas, ringkes, cepat sekali. Kalau yang lain-lain lama, senang main, lama, senang hobi, lama, senang nonton, lama, senang ya, kecuali sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Bacaannya itu tidak ada tumaninahnya. Dan sujudnya itu seperti ayam matuk, seperti burung matuk. Tuk, tuk. Tidak ada tumaninah. Tidak ada kenikmatan dalam menikmati bacaan dan gerakan sholat. Pokoknya tidak ada tumaninah. Ya cepat, Allah Akbar, ruku cepat, cepat saja. Sujud cepat, doa di antara dua sujud. Begitulah ciri orang yang lalai dalam sholatnya adalah cepat, tidak tumaninah. 5, ciri yang kelima adalah sedikit ingat Allahnya. Jadi dalam sholat ini justru
Selain Allah yang diingat, ya wah segala masuk dalam sholat dan tidak merasa bersalah. Bahkan kadang-kadang makin panjang bacaan imam, makin banyak itu lamunannya, perencanaannya, segala aja dipikir. Selain Allah, justru Allahnya yang tidak diingat. Selain Allah diingat-ingat. Nah inilah cirinya dan tidak merasa bersalah, biasa saja. Sedikit ingat Allahnya. Memang orang munafik kan ingat Allahnya sangat sedikit. Dan yang keenam, tidak suka berjamaah. Jadi beban berjamaah itu. Ini ciri sholat orang munafik begitu. Jadi sukanya sendiri aja, sembunyi-sembunyi, cepat. Jadinya nanti dia tuh sholatnya tuh udah telat, berat, ya, sendirian. Kadang-kadang, tapi masih lumayan lah sendiriannya. Kalau tapi jelek, ini jangan mengatakan ini baik ya, apalagi bagi lelaki. Sholat sendirian itu kan rugi yang luar biasa. Kemudian cepat, kadang-kadang, ya saya lagi sholat dulu, sebentar saya sholat. Diumumkan, ringkas, tidak tumanina, tidak mau jamaah, lengkap sudah. Ini dalilnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ayo kita perbaiki. Kalau itu ada pada diri kita, kita rugi. Kita rugi. Sholat cuma berapa menit. Sholat itu beda loh hadirin dengan perintah Allah yang lain. Perintah saum, zakat, haji, itu semuanya di dunia. Sholat itu perintahnya juga ketika Isra Mi'raj. Saking tingginya keutamaan sholat, maka perintahnya juga diturunkannya ketika Isra Mi'raj. Tidak di bumi ini. Tidak sedang di dunia ini, ya Rasulullahnya diangkat dulu. Dan sholat itu dilakukannya tidak banyak, tapi dahsyat sekali. Maka sebetulnya kalau doa itu kan senjata. Nah, sholat itu sebetulnya doa. Kalau kita sholatnya bagus, wah sudah, yang lain-lain dimudahkan oleh Allah. Benar. Kita bermasalah dalam hidup ini, biasanya bermasalah dalam sholatnya. Mudah-mudahan kita tukar pikiran. Pip, udah lama kita nggak tukar pikiran. Baik, Kang. Bagi sahabat yang berada di media sosial, boleh ditulis dahulu. Dan bagi sahabat yang berada di Zoom, boleh raise hand. Pip, kerasa dinginnya enggak, Pip? Enggak. Pip udah umroh belum? Belum, Pip, Pak. belum? Faruk Iya. udah ya? Biasanya yang khidmat-khidmat gini nanti umroh. Insya Allah nanti ada rezekinya. Tapi Apip minta nggak ke Allah, minta diumrohin? Minta. Insya Allah Allah mendengar semuanya. Iya, Ayo baik, rekan-rekan sekalian, Ndud, gimana Ndud? Mana Ndud? Katanya Ndud sakit, masih sakit Ndud? Udah berapa hari? Udah lama nih sakitnya Ndud? Hah? Han? Apa yang kerasa Ndud? Batuk, Kang. Batuk. Tapi hutang mah udah dilunasi Allah ya. Udah makan. Ya, Ya semuanya Allah yang bayarin Ndud. Alhamdulillah. Cepet sehat Teh Iso, sehat Ndud. alhamdulillah sehat, Pak. Ya salam dari AA ya. Semoga istiqomah. Amin, terima kasih ya. Baik. Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan yang melakukan kecurangan, kebohongan dalam hal bisnis? Wah, nanti ini status gajinya. Kalau kita menjadi bagian yang sama-sama dengan sadar untuk melakukan kebohongan, tahu dan sadar. Kebohongan dan kebohongannya ini bukan bohong yang darurat. Gimana bohong darurat? Gini. Misal kita ngirim Quran ke sebuah negara. Nah di bea cukai negara itu kita nggak ada salahnya. Tiba-tiba
ditahan dan ada petugas yang tidak jujur. Boleh saya keluarkan ini Quran, tapi kamu harus bayar. Nah, ini hak kita Quran. Kita sudah menjalankan prosedur dengan benar. Kalau kita tidak bayar, Quran ini tidak manfaat untuk orang baca. Padahal ini adalah Quran wakaf. Quran yang harus disampaikan kepada yang berhak. Tapi tertahan oleh orang yang curang. Bagaimana nih? Bayar jangan. Yang ada dapatkan ilmunya adalah kalau seperti ini kita membayar bukan untuk menyuap, tapi ini adalah menyelamatkan hak dan sepenuhnya dosanya dipikul oleh orang yang menghalangi. Karena kita tidak sama sekali berbuat curang. Nah, kalau seperti ini yang dapatkan ilmunya, dosanya sepenuhnya dipikul oleh petugas yang tidak jujur itu. Nantilah kita bahas ini dengan yang lebih ahli. Silakan. Apip, ayo Pip. Baik, izin di Zoom sudah ada yang bertanya. Bismillah, mohon izin Assalamualaikum. Bagaimana kalau situasi kondisinya di kantor begitu sering kondisi menuntut kita untuk sholat tidak bisa tepat waktu, entah karena rapat dengan mitra dan kondisi lainnya. Apakah kita tetap bisa mendapat keutamaan sholat dalam waktunya, Itu kalau ke toilet bisa nggak ya? Kalau lagi dianggap tidak bisa meninggalkan. Karena ada yang tidak bisa meninggalkan untuk sholat, tapi bisa meninggalkan untuk ke toilet. Maaf, saya mau ke belakang dulu. Dan berani dia menghentikan bis, menghentikan kendaraan, tidak ikut rapat, ke tamu, ke siapapun bisa tuh. Lagi ada tamu, maaf, saya izin ke belakang dulu. Bisa. Kenapa? Kalau ke toilet berani minta izin, kalau untuk sholat tidak berani. Kalau lingkungannya tidak kondusif untuk mengatakan sholat dan membuat kegaduhan dan sebagainya, sudah saya izin ke belakang dulu, udah gitu aja. Sholatlah paling 5 menit, ya kan? Tetapi ada juga yang bisa diundurkan. Kalau darurat sekali ya nggak apa-apa. Misalkan ada hal-hal yang karena ada spare waktu juga. Cuma kita tetap berniat dan membiasakan diri TBM, tepat waktu, berjamaah, di masjid. Jangan suka sholat sendirian, terutama lelaki. Ajin mau ikut SSG, Apaan? Siapa ini, Ndud? Ya, Apa, Ndud? katanya Ajin mau ikut SSG, Gak jelas suaranya, Ndud. Ajin mau ikut SSG katanya. Ajid mau ikut SSG, atau tinggal daftar, Ajid. Ini Ajinnya. Ajid. Mana Ajid? Assalamualaikum. Udah selesai kuliahnya, Jid? Udah diwisuda belum? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah, ikut bahagia, Jid. Alhamdulillah. Jadi sekarang, apa sih sekolah, apa Ajid kemarin, jurusan apa? Hukum, Pak. Oh, Ajid dihukum. Ya, Sing sabar ya, Jid ya. Berapa tahun dihukum kemarin? 4 tahun, Nak. Waduh, ini lama kuliahnya dihukum ya. Sing sabar ya, Jid ya. Ya, Nah, sekarang ngurus Ndud Ajid ini adalah hamba Allah yang ngurus Ndud. Alhamdulillah, Allah menggerakkan Ajid ngurus Ndud. Terima kasih, Jid. Boleh, Jid, daftar aja. Gratis buat Ajid malah, ya. Dan semuanya juga gratis. Tinggal ongkos, pulang pergi, minta ke Allah, nanti ada rezekinya. Pokoknya apapun minta dulu ke Allah, ya. Silakan, Jid. Nanti Sabtu Ahad, Ndud siapa yang jaga dong? Ada di sini ada. ada Pak Mas. Ada ya, iya, Ndud harus mendukung lah.
Ajit terlatih dengan lebih baik. Teman-teman yang mau ikut SSG, silahkan. Perusahaan-perusahaan yang karyawannya mau ikut SSG, silahkan. Angkatan 47, hari Sabtu Ahad, mulai asar, pulang asar. Selama 3 bulan, insya Allah banyak manfaatnya. Ya, Makasih ya. ya. Jid, bagusnya ada beberapa teman supaya saling memotivasi nanti dari Sukabumi. Berapa sih ongkos dari sana PP Bandung, Jid? Ada 200 Pak. 200. PP, ya dengan makan mungkin 50 lah ya. Makannya dikit aja. 50 cukup 2 kali makan. 3 kali, ya. Insya Allah. Berapa jam dari Sukabumi ke Bandung? Halo, ya lanjut. Pip, lanjut Pip. Baik, di Zoom sudah Dari ada. medsos yang lain ada nggak? Baik, izin membacakan dari medsos. Dari Instagram, Ya. Bagaimana agar sholat bisa khusyuk, karena setiap sholat di tengah-tengah suka kepikiran yang lain, Ya gini ya, khusyuk itu harus diawali dengan tekad. Tidak semua orang sholat bertekad sholatnya khusyuk. Ada yang mau sholat aja, tidak berniat sholat khusyuk. Dan Allah tahu siapa yang ingin sholatnya bagus atau yang hanya ingin mengerjakan sholat. Yang kedua, ilmu. Kita harus belajar ilmu sholat supaya benar sholatnya dan juga paham bacaannya. Jadi jangan sampai kita sholat tapi dari dulu nggak ngerti artinya iftitah. Itu gampang sekali, tinggal belajar tuh di internet banyak ya. Yang ketiga, persiapannya harus bagus. Sholat yang bagus itu biasanya wudhunya bagus. Kalau wudhunya sudah seenaknya, sekenaknya, itu kecenderungannya sholatnya juga tidak bagus. Dari wudhu ke sholat, usahakan full zikrullah. Jangan dipotong pikirannya oleh urusan duniawi aja. Nanti diselesaikan oleh Allah. Jadi dari wudhu ke sholat itu sebaiknya diisinya banyak zikrullah. Persiapan pakaian juga yang layak menghadap ke Allah ya. Jangan sampai pakai pakaian yang kita ketemu orang aja malu. Masa ke Allah memberikan yang jelek. Padahal semua pakaian kita kan dari Allah. Pakailah yang terbaik, apalagi ke masjid, pakai yang indah-indah ya. Kemudian, tapi kita jangan menilai orang yang ke masjid, kok ini pakai kaos begini, jangan menilai, karena boleh jadi itu situasinya tidak memungkinkan ganti pakaian. Kemudian lakukanlah dengan tumaninah, tenang saja ya, jangan dilambat-lambat. Kalau sedang berjamaah, kita tidak boleh melambat-lambat sendiri, kita harus menyesuaikan dengan gerakan imam. Tapi kalau sholat sendiri bisa lebih tumanina. Minta ke Allah supaya diberikan sholat yang khusyuk. Ya, lanjut. Baik, selanjutnya ini ada yang bertanya, Assalamualaikum, izin tanya Ustadz, saya lebih suka sholat sendiri karena lebih lama sholatnya daripada berjamaah. Itu gimana ya Ustadz? Ini laki perempuan? Dari namanya perempuan. Memang kalau laki-laki sebaiknya di masjid berjamaah. Gimana kalau imamnya imamnya cepat? Gak apa-apa, kita sudah dapat pahala. Nanti kita bisa sholat sunnah kalau ingin lebih lama. Nggak boleh berlama-lama. Misalkan Allahu Akbar, imam sudah takbir, kita baru bismillah. Nanti jadi mengganggu orang. Tidak boleh. Kalau imam sujud, sudah sujud akhir, Allahu Akbar, sudah tahiyat akhir, kita ikut bangkit. Tapi saya ingin doanya diperpanjang. Doa sujud itu tidak harus sujud terakhir saja, ya. Di setiap sujud bisa. Tetapi kalau berjamaah kita harus tetap ikut dengan imam. Nanti sesudahnya kita bisa sholat sunnah
yang panjang sendirian, ya. Pip, halo, Iya, baik, A. gimana? Ada lagi? Di Zoom ada yang resen, A. Ya, Zaki Bali tuh, Zaki. Nah, udah lama Zaki. iPhone siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya kecil ke ayah? Ya, nih lagi pakai HP A. Halo, Halo, ya halo. Posisi saya lagi di Tasik A. Zaki, Halo, apa kabar ya, Zaki? alhamdulillah baik. Bisa kuliah Zaki? Lancar? Alhamdulillah lancar. Gak ada masalah di kampus? Nggak ada. Pak, Zaki ini Pak, diberi kekhususan oleh Allah. Namanya apa Zaki? Apa Zaki tuh? Udah enggak ADHD, sekarang mah ya? ADHD, masih. Masih, Sekarang tapi udah lebih kelihatannya lebih mantap sekarang, jauh lebih dewasa. Akan lihat lihat Zaki dulu dari zaman sekolah ya nggak? iya, Sekarang lebih kalem, lebih tertata, lebih terkontrol ya. iya. Ah, Zaki, gimana ya, mengatasi kekhususan Zaki? eh, Zaki menyadari dan menerima dan berusaha memperbaikinya. berusaha memperbaikinya. Hmm, Ah, insya Allah. Ya. posisi saya di Tasik A. Oh iya, bagus. Kapan Oh, ke mau Bandung? atau hari ini atau besok mau ambil ijazah pesantren A. Masya Allah. Baru ada di sana Kemis nanti malam Jumat ya. Ya, Zaki, terima kasih silaturahimnya ya. ya. Sukses dunia akhirat Zaki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nostalgia kalau lihat Zaki itu ada di saf pertama ya. Pertama kaget, tapi lambat laun dan alhamdulillah kawan-kawannya juga sayang. Baik, lanjut. Masih ada beberapa detik lagi. iya, baik, A. Dari Instagram. Assalamualaikum, A. Izin bertanya, kalau imam suka panjang-panjang bacaannya, saya mau tegur gimana ngomongnya, A. Panjang teh gimana menurut standar siapa, Han? Jangan-jangan itu standar yang wajar. Tapi memang kalau terlalu panjang, misalkan sholat subuh sehingga membuat orang gelisah, tidak bisa ngantor, tidak bisa nganter anak. Nah ini Rasulullah juga pernah menegur imam yang sholatnya terlalu panjang, yang membuat orang lain jadi gelisah. Tetapi kalau panjangnya panjang yang wajar, sholat subuh biasanya yang agak panjang, dan isya ya. Tapi kita tidak biasa, ya berarti kita yang harus menyesuaikan. Sebetulnya kalau kita sudah semakin memahami arti Al-Quran, maka kalau imam bacaannya panjang dan kita mengerti, kita menikmati. Kita menjadi gelisah di antara penyebabnya adalah kita tidak paham arti bacaan imam. Kalau mengerti ini sudah hampir sejam nih dengan A, ya kan? Karena mengerti, ini cuma manusia aja yang bicara. Tidak ada apa-apanya dibanding kalamullah. Tapi kalau memang faktanya yang lain juga menilai ini kepanjangan, maka bicaralah dengan yang lebih tinggi dari imam tersebut. Siapa misalkan sesepuhnya supaya memberikan masukan dan mendiskusikan yang terbaik. Tapi semua ini harus dengan cara yang penuh kesopanan dan kasih sayang. Demikian sahabatku sekalian. Terima kasih Pip ya, kawan-kawan yang baik. Bagi yang mau umroh, dengar tugas lagi ibadah sambil mendampingi di bulan Oktober dan November
silakan bagi yang ingin mesantren di Tanah Suci, walaupun hanya 6 atau 7 session ya, tapi mudah-mudahan bisa meningkatkan keyakinan kepada Allah dan meningkatkan amal soleh. Ingat, bahagia itu hanya pada 2 hal. Satu, pada iman, keyakinan, dan pada amal soleh. Kalau kita kurang bahagia, kurang iman, dan kurang amal soleh. Dalam situasi apapun yang hiruk pikuk dunia ini, kalau iman kita mantap, dan kita niatkan kesibukan kita jadi amal soleh, insya Allah baik-baik saja hidup ini. Terima kasih sahabatku yang baik, mohon maaf kepada semuanya, semoga ada hikmahnya. Ini ada satu lagi yang berbaring, siapa nih? Belum nyapa nih. Aden, Aden, apa kabar Den? Alhamdulillah, Jadi yang berbaring ada berapa? Ndud, Aden, Oges, biasanya ya. Itu Pak Sugoro ikut berbaring, kan? Nah, terima kasih sahabatku sekalian. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.